Sudah berdoa apa belum? Belum. Ya, salah satu mungkin berdoa. Teman-teman berdiri siap. Kepada sang merah putih hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Duduk siap. Berdoa mulai. Semoga pembelajaran pagi ini anak-anakku mendapatkan suatu ilmu yang nanti dapat bermanfaat untuk kehidupan anak-anak. Oke, anak-anak, sudahkah kalian menyiapkan pelajaran pagi ini? Untuk pelajaran pagi ini kita melanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin Pak Budi sudah menyampaikan pelajaran apa saja? Kemarin alat transportasi. Adakah yang masih ingat anak-anakku tentang pelajaran kemarin? Coba, alat transportasi. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Coba Pak Muji kunjungan, Mbak Nela. Menurut zamannya ya, transportasi dibagi menjadi dua. Coba Mbak Nela kalian masih ingat ya? Apa? Tradisional dan modern. Ada dua transportasi, yaitu bisa tidak? Ini karena kemarin ya, itu ada dua transportasi. Yang satu tradisional, yang kedua modern. Ini berikat, itu diingat. Contoh yang tradisional, masih ingat atau enggak? Ayo, siapa berani menunjukkan jari? Bahasa berani enggak? Tradisional. Oh iya, Mas Akin. Sepeda. Sepeda itu alat transportasi yang tradisional. Karena apa? Karena sepeda dikatakan tradisional tidak orang yang bahan bakar, ya, bukan bakar. Contoh yang modern ada lagi. Siapa selain Mas Hakim? Ayo bahasa. Motor, yes, motor. Terus ada lagi mobil. Ayo, siapa lagi? Bis. Nah, yang kalian sebutkan itu kemarin Pak Budi jelaskan itu adalah transportasi darat. Nah, transportasi daratnya apa? Helikopter, pesawat. Kalau yang di air, kapal, perahu. Kalau perahu itu tradisional, Mbak, yang masih menggunakan tenaga angin. Ya, itu di pelajaran kemarin. Untuk pagi ini kita meneruskan pelajaran itu tentang satuan waktu. Nah, Pak Budi mengharap untuk anak-anak pada pagi ini kalian bisa mengetahui. Jangan sampai anak-anak kelas 3 kok jangan mengerti. Kamu harus tahu, kamu jangan kelas 3.
Kamu satuan waktu itu apa saja? Kamu harus tahu. Biar nanti kalau di rumah ada nenek kamu, Pak D kamu bertanya, aduh, Mas Aam, ini jam berapa ya Mas Aam? Ini jam berapa ya? Mas Aam, saya nggak tahu jam berapa Mbak. Samu, nggak boleh harus tahu. Jadi, kamu harus tahu ini jam berapa harus tahu. Maka pagi ini Pak Muji akan menyampaikan tentang satuan waktu. Satuan waktu pada pagi ini yang terkecil dulu. Pak Muji dari yang kecil. Dari satuan waktu paling kecil adalah detik. Nanti ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada bulan dan seterusnya. Kalian harus tahu itu. Maka dari itu Pak Muji untuk mengetahui itu anak-anak nanti Pak Muji tayangkan sebuah video. Anak-anak melihatnya. Sebelum tayangan video dimulai, Pak Muji minta satu dulu. Kita anak-anak kok pernah semangat. Mari anak-anak kita masih ingat untuk semangat? Coba sekarang kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Balik kurang semangat. Wow, balik lagi deh. Ayo, 1, 2, 3. Betul. Oke, terima kasih. Nah, untuk itu sekarang Pak Muji ingin membentuk kelompok dalam pelajaran ini nanti ada kelompok. Kita berbentuk kelompok, saya nanti mengerjakan mengamati videonya secara kelompok. Amatilah video ini, ya. Dipahami, didengarkan, nanti muncul beberapa masalah. Jika nanti jelas setelah video, Pak Muji akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, untuk itu sekarang membentuk kelompok satu. Pakai nama kelompok satu atau pakai kelompok apa? Nama bunga ya, mumpung musim hujan, tanaman yang subur. Pakai nama bunga, kamu pilih apa? Kelompok laki terdiri dari bahasa Aceh, bahasa Aam. Ya, kelompok satu sini kelompok laki. Terus kelompok yang kedua Mbak Lina, Mbak Rani, Mbak Rani, bukan sendiri Lina. Terus Mas Hakim, terus Untung, Untung, terus Mbak Putri. Nanti di kelompok apa namanya kelompoknya nanti? Mawar, oke. Terus Mbak Pur, Mas Adi, kalau Paija, Dwi, nanti jadi kelompok. Oh ini Mas Adi. Sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing, yuk. Untuk kelompok. Ayo. Berarti kelompok materi di sini. Ayo Mas Adi ke sini. Mas posisi itu, ayo Mas. Ayo Mas. Nah ini adalah kelompok-kelompok kalian. Kelompok apa lagi Mbak? Betul Mbak? Melati, Mas Hakim kelompok apa? Taman, Mbak Pur, Matahari. Mbak Pur suaranya berusaha apa? Tuh, ini Pak Muji mau menayangkan video. Coba nanti kalian amati apa yang dapat di video ini. Setelah itu jika kalian kurang jelas setelah tayangan video, kalian baru boleh bertanya. Jangan bertanya di waktu ujian berjalan. Nanti malah bingung, ya. Diamati dulu. Setelah mungkin ditulis, nanti ditanyakan ke Pak Muji. Jelas? Yes, sebentar kita dari video ini.
Kamu nanti menetapkan apa yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar materi matematika, yaitu tentang hubungan antar satuan waktu. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar membaca jam. Kemudian alat ukur waktu. Kemudian satuan waktu. Menghitung waktu. Dan yang terakhir kita akan belajar soal cerita tentang waktu. Jangan lupa ya, di akhir video terdapat soal yang bisa kalian jadikan latihan. Selamat menikmati. Sekarang mari kita belajar membaca jam. Pada jam tersebut terdapat jarum yang lebih panjang berwarna merah dan jarum pendek berwarna biru. Jarum panjang merupakan jarum yang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek atau berwarna biru adalah jarum yang menunjukkan jam. Kemudian cara menulisnya adalah seperti berikut. Bagian belakang terdapat dua angka menunjukkan menit, sedangkan bagian depan juga terdapat dua angka menunjukkan jam. Kemudian cara bekerjanya, jarum jam atau jarum yang pendek setiap bergerak ke sebuah angka, maka angka tersebut menunjukkan jamnya. Kita lihat pada gambar. Jarum pendeknya menunjukkan angka 1, maka bagian jamnya dan tulis 01. Jadi jamnya adalah jam 1. Kemudian misalkan bergerak lagi ke angka 2, maka tulis 02. Kita baca jam 2. Kemudian misalkan bergerak ke angka 6, maka tinggal kita tulis 06 atau jam 6. Sekarang bagaimana aturannya untuk jarum yang lebih panjang atau jarum merah? Aturannya adalah dimulai dari angka 12. Setiap bergerak 1 strip itu artinya lebih 1 menit. Kita lihat di sini ya. Misalkan bergerak 1 strip saja, maka kita bagian menitnya kita tulis 01. Artinya jam 6 lebih 1 menit. Kemudian misalkan bergerak 1 angka, maka lebihnya ada 5 menit. Dan tinggal kita kalikan 5 kali 1. Nah, berarti kita lihat jam 6 lebih 5 menit. Misalkan bergeraknya dengan 2 angka, berarti 5 kali 2. Berarti jam 6 lebih 10 menit. Misalkan bergeraknya terus sampai ke angka 6, maka 6 dikali 5 berarti jam 6 lebih 30 menit. Bagaimana? Sudah paham ya cara membaca jam? Alhamdulillah. Tahukah kalian ada dua sistem yang biasa digunakan dalam menuliskan waktu atau jam? Sistem pertama adalah sistem 12 jam. Sistem 12 jam adalah jangka waktu 24 jam sehari yang dibagi menjadi 2 waktu. Antara jam 12 malam sampai jam 12 siang biasa disebut ante-meridian atau AM. Kemudian antara jam 12 siang sampai dengan 12 malam biasa disebut cross meridian atau PM. Misalkan kita menulis jam 5 pagi, maka kita tulis 5 PM. Kemudian jam 5 sore kita tulis 5 PM. Nah, kemudian sistem kedua adalah sistem 24 jam, yaitu standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam lagi dan dibagi menjadi 24 jam. Ini yang biasa dipakai di Indonesia. Misalkan kita menulis jam 1 siang, maka tidak kita tulis 01.00, tetapi kita tulis 13.00. Ya, dimulai dari 12 ditambah 1 jam. Misalkan jam 5 sore tidak kita tulis
05.00, tapi kita tulis 17.00, diperoleh dari 12 ditambah 5 jam. Selanjutnya, mari kita membaca jam berikut. Gambar pertama. Ya, jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 3. Berarti pukul 3 atau pukul 15.00. Kemudian gambar kedua, jarum panjang di angka 6, jarum pendek tepat di tengah-tengah antara 6 dan 7. Berarti ini belum sampai jam 7, berarti pukul 06. Karena jarum panjangnya di angka 6, berarti 5 kali 6 30, berarti jam 6:30 atau 18:30. Kemudian yang ketiga, jarum pendeknya di antara 10 dan 11, belum sampai ke angka 11, berarti masih jam 10. Kemudian jarum panjangnya di angka 9, berarti 9 kali 5 adalah 45, berarti jam 10:45 atau 22:45. Kemudian yang keempat, jarum pendeknya di angka 8 lebih sedikit, berarti masih jam 8. Kemudian jarum panjangnya di angka 4, berarti 4 kali 25, berarti 20. Jadi jam 8:20 atau jam 20:20. Selanjutnya jam 1:15 atau 13:15. Kemudian jam 5:10 atau 17:10. Selanjutnya jam 3:12 atau 15:12. Kemudian jam 11:47 atau 23:47. Alat apa sajakah yang bisa digunakan untuk mengukur waktu? Ya, yang pertama adalah jam pasir, kemudian jam dinding, selanjutnya arloji atau jam tangan, kemudian stopwatch, kemudian yang terakhir adalah jam digital, yaitu adalah alat ukur untuk mengukur waktu. Selanjutnya, mari kita belajar satuan waktu. Yang pertama adalah detik, kemudian menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Ya, itu adalah satuan waktu. Sekarang kita belajar konversi satuan waktu. Ya, 1 jam itu berarti 60 menit, sedangkan 1 menit berarti 60 detik. Sehingga 1 jam itu sama artinya dengan 3.600 detik. Diperoleh dari 60 dikalikan 60. Sekarang kita lihat bersama-sama. Misalkan 2 jam, karena 1 jamnya 60 detik, maka kita peroleh 2 dikali 60. Hasilnya adalah 120 menit. 3 jam berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. 4 jam berarti 240 menit. 5 jam berarti 300 menit. Kemudian 6 jam berarti 360 menit. 7 jam berarti 420 menit. Dan 8 jam berarti 480 menit. Dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita belajar mengkonversi jam ke menit. Soal pertama, 1 jam 20 menit
akan kita jadikan ke menit. Bagaimana caranya? Karena ada dua satuan yang berbeda, maka kita bagi menjadi dua terlebih dahulu, yaitu 1 jam dan 20 menit. Yang kita rubah adalah 1 jamnya. 1 jam kita rubah ke menit, kita bisa menggunakan bantuan tabel jam menit berikut, yaitu 60 menit. Setelah itu kita jumlahkan, karena sudah sama satuannya ya, 60 ditambah 20, hasilnya adalah 80 menit. Soal kedua, 3 jam 45 menit, kita rubah ke menit. Sama caranya kita bagi menjadi 2, yaitu 3 jam dan 45 menit. Yang kita rubah adalah 3 jamnya. Berdasarkan tabel diperoleh 3 jam itu ternyata 180 menit. Berarti 180 kita jumlahkan dengan 45, hasilnya adalah 225 menit. Soal ketiga, 5 jam 10 menit, kita mau rubah ke menit. Kita bagi menjadi 2, yaitu 5 jam dan 10 menit. 5 jam itu ternyata adalah 300 menit. Berarti kita jumlahkan 300 ditambah 10 menit, hasilnya 310 menit. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang bagaimana jika konversinya kita balik dari menit ke jam? Misalkan 120 menit akan kita rubah ke jam. Karena 1 jamnya adalah 60 menit, maka 120 kita bagi 60, hasilnya adalah 2 jam. Kemudian 300 menit, berapa jam ya? Berarti 300 dibagi 60, hasilnya adalah 5 jam. 420 menit, berarti 420 dibagi 60, hasilnya adalah 7 jam. Misalkan yang selanjutnya adalah 90 menit. Ya, 90 menit itu tidak bisa langsung dibagi dengan 60, pasti ada sisanya. Maka 90 menit itu bisa kita tulis 60 ditambah 30 menit. 60 menit itu bisa kita rubah menjadi 1 jam. Sekarang bila kita gabungkan, berarti 1 jam 30 menit. Selanjutnya 250 menit, kita mau rubah ke jam. Caranya bagaimana? Kita lihat pada tabel jam berikut. Pada tabel jam tersebut, angka yang mendekati dengan 250 adalah 250 menit. Maka 250 diperoleh dari 240 ditambah 10 menit. 240 menit berdasarkan tabel adalah 4 jam. Berarti bila kita gabung 4 jam 10 menit. Bagaimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita selesaikan pernyataan berikut. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul, ya, caranya kita bagi menjadi 2 tempat, yaitu jam dan menit dulu. Karena pernyataannya dari 2 jam setelah, maka yang ditambahkan adalah bagian yang jam, yaitu pukul 8 ditambah 2, hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah pukul 10.00. Kemudian 45 menit setelah pukul 4.15. Ingat, bagian yang ditambahkan berarti adalah bagian menit. Berarti 15 ditambah 45, hasilnya adalah 60 menit. Nah, bagian menit ini tidak boleh sama atau lebih dari 60. Maka kita rubah 60 menit ini menjadi jam, yaitu 1 jam. Karena bagian tempatnya jam di depan, maka kita pindahkan. Berarti 4 ditambah 1, berarti 5. Untuk bagian menit, karena sudah dirubah tadi, akan menjadi 0. Berarti jawabannya adalah pukul 05.00. Kemudian 2 jam sebelum pukul 8.20 adalah pukul, ya, sebelum, berarti bagian jamnya kita kurangi 08 dikurangi 02, hasilnya adalah 06. Bagian menitnya tidak ada pengurangan, berarti jawabannya adalah pukul 06.20 menit.
Kemudian 50 menit sebelum pukul 05.20, bagian yang kita kurangi berarti adalah bagian menit. 20 dikurangi dengan 50 ternyata tidak bisa, maka pinjam ke depan bagian jamnya, dipinjam tinggal 4 saja. Kemudian karena meminjamnya adalah dalam bentuk jam, maka jam kita bagi menit yaitu 60 menit. Berarti tinggal 60 ditambahkan dengan 20 hasilnya 80. Yang kita kurangkan adalah 80 nya dikurangi dengan 50 hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah pukul 4:30 menit. Sekarang mari kita belajar menghitung lamanya waktu suatu kejadian. Untuk mencari lamanya waktu kejadian, caranya adalah mengurangi waktu berhenti dengan awal mulai. Kita lihat contoh pertama. Waktu berhentinya adalah 06.45. Kita bagi menjadi 2 tempat seperti ini. Kemudian waktu mulainya adalah 05.30. Sekarang kita kurangkan bagian menit dengan menit, jam dengan jam. 45 dikurangi 30 hasilnya adalah 15. Kemudian 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Jadi waktu atau lamanya hujan turun adalah 1 jam 15 menit. Contoh kedua, waktu berhentinya adalah 09.55. Kemudian waktu mulainya 08.15. Tadi kita kurangkan 55 dikurangi 15 hasilnya adalah 40. Kemudian 09 dikurangi dengan 08 hasilnya adalah 01. Jadi waktunya adalah 1 jam 40 menit. Selanjutnya, waktu berhentinya adalah 14.25. Kemudian waktu mulainya adalah 12.30. Berarti 25 tidak bisa dikurangi dengan 30, maka pinjam bagian jam hanya tinggal 13 jam. Karena peminjamannya dalam bentuk jam berarti menjadi 60 menit. 60 ditambah 25 hasilnya adalah 85. Kita kurangkan sekarang menjadi 55. Kemudian 13 dikurangi 12 hasilnya adalah 01. Jadi lamanya adalah 1 jam 4 menit. Alhamdulillah ya. Sekarang mari kita belajar soal kita. Soal Siti teman-temannya soalnya tidak. Waktu ketemu Siti teman-temannya dari 7 100 berhasil berapa Siti rumah kita jawab. Jadi caranya ini kamu sampai jadi bisa kita beres tambah 4 menit. 60 menit kita menjadi 1 jam. Berarti sudah ketemu kita dengan jawabannya 140 menit. Jadi waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah adalah 140 menit. Soal cerita kedua, itu ke rumah paman motor. Rumah paman ada di luar kota. Waktu yang dibutuh itu rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila dengan kendaraan umum yang dibutuh adalah 140 menit. Soal cerita kedua, itu ke rumah paman motor. Rumah paman ada di luar kota. Waktu yang dibutuh itu rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila dengan kendaraan umum yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Pertanyaannya, berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Ya, kita lihat dari pertanyaan tersebut yang perbedaan. Berarti selisih apa yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Kita bisa jadi 2 bagian menitnya, dan kita kurangi menit. 55 dengan 30 hasilnya adalah 20 menit. Kemudian jam dikurangi jam 2 bagian menitnya, dan kita kurangi menit. 55 dengan 30 hasilnya adalah 20 menit. Kemudian jam dikurangi jam. Jadi perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan adalah 20 menit. Soal terakhir, Siti hendak pergi ke rumah teman mengerjakan tugas. Saat hujan turun dengan derasnya, Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pukul 09.10.
Berapa lama hujan turun? Ya, ini mencari lama ya. Jadi jawabannya adalah lama selama waktu berhenti dikurangi waktu mulai. Berarti pukul 0 di 07.15. Nanti sampai bagian kita dengan menit. Berarti 10 dikurang 12 tidak bisa di 8. Kita lebih 50 ditambah 2 tambah 10 dari 70. Kemudian kita kurangi dengan 14, hasilnya adalah 55. Kemudian tinggal bagian jamnya kita kurangi 8 dikurangi 7. Kemudian kita kurangi dengan 14, hasilnya adalah 55. Kemudian tinggal bagian jamnya kita kurangi 8 dikurangi 7, hasilnya adalah 1. Jadi sama itu adalah 1 jam 55 menit. Alhamdulillah pembelajaran untuk waktu kali ini sudah selesai. Semoga. Terima kasih untuk anak-anakku. Dari tayangan video tadi, ya, dari video tadi, adakah yang perlu anak-anak tanyakan? Ada Pak. Ya, bagaimana? Berapa jam ada berapa detik cara mengitipnya Pak? Wih, terima kasih Mas Aan. 1 jam ada berapa detik dan ada bagaimana cara menghitungnya. Oke, mohon maaf. Sebelum Pak Muji menjawab pertanyaan Mas Aan, dalam tayangan video tadi ada yang kurang. Dalam video tadi cuma ada 2 jarum dalam jam. Sebetulnya ada 3. Yang kita hadapi setiap harinya itu ada 3. Yang pertama ada detik. Detiknya kecil ini, kecil berwarna. Ini adalah detik. Setiap langkah menunjukkan 1 detik. Jangan hitam panjang. Ini menunjukkan menit. Jangan hitam ini menunjukkan jam. Nah, seperti ini. Contoh ini, jika jarum kecil ini berputar, dari sini katakan, berputar dari sini, ini berarti 1 menit. Nah, setelah sampai sini, ini baru bergerak 1 klub. Bergerak lagi sampai sini lagi, ini bergerak 1 lagi. Setelah ini bergerak ke sini, ya, ini juga ikut bergerak. Ini bergeraknya untuk saat ini berarti dalam kali ini 5 menit. 1 menit berubah seperti ini. Kalian harus tahu untuk menghitung pertanyaan Mas Aan. Ini sampai sini dulu. Ada ditanyakan, nanti kita bahas bersama-sama. Tuh. Pertanyaan Mas Aan dulu. Om Muji mau mencoba pertanyaan Mas Aan. Dalam video tadi ada beberapa satuan waktu, detik, ya kan? Ada menit, ya kan? Terus jam, terus hari, terus minggu. Di sini deh. Terus bulan, terus tahun, dan seterusnya sampai ke periode sini. Ada yang apa? Apa Mas? Apa Mas? Setelah tahun apa? Lustrum. Terus Windu, terus Dewasa, terus
1 tahun, ya, sama dengan berapa? Wah, ini hebat. Apakah bisa dihitung, Pak? Bisa. Tapi terlalu banyak. Boleh, Mas. Tapi terlalu banyak. Boleh, Mas. Bagus. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Masalahnya apa? 1 menit itu boleh 60. 1 jam berapa menit? 1 hari berapa jam? 24 jam. 1 bulan berapa hari? 30. Berarti nanti wah banyak sekali, Mas. Mungkin acuan, tapi bisa dihitung. Kita kecil-kecil saja, Mas. Kita katakan 1 hari berapa menit, Pak? Itu mungkin bisa dihitung. Kalau 1 hari selama dia berapa menit? Berapa menit? Ini caranya seperti tadi di video itu ada. 1 hari berapa jam? 24. 1 hari sama dia 24 jam. 1 jam, 1 jam berapa menit? 60. Jadi kamu tinggal mengalikan 60 kali 24. 60 kali 24. Siapa berani menghitung depan? Ayo, Mas. Mas Aan. Asal nggak ngomong. Yes, salah nggak ngomong. Yes, hitung. Hitung dulu biar Mas Adi menghitung. Dia menghitung. Dia menghitung loh. Ya betul, terus. Terus. Benar. Benarkah seperti ini? Salah. Ayo. Ada yang lain? Siapa belum benarkan? Selain Mas Hadi, Mbak Anu, Mbak siapa? Mbak Aisyah lagi, Mbak Anu, Mbak siapa? Mbak Aisyah. Coba kita Aisyah. 60 kali 24. Kali berapa? Nah. Nah, 4, 6 kali 4 itu 24, Mas. Bukan 22. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Satuan waktu paling tinggi dan paling rendah. Paling rendah dan paling kecil itu adalah detik. Satuan waktu paling tinggi dan paling rendah. Paling rendah dan paling kecil itu adalah detik. Kalau paling tinggi milenium. Karena detik ini adalah satuan paling kecil. Maka adanya detik, beberapa detik digabung menjadi menit, beberapa menit jam, beberapa hari, jadi minggu, jadi bulan. Sekarang Pak Muji bertanya, 1 bulan berapa? 1 tahun berapa bulan? 12. Ada apa?
Ayo, saya masih. Ayo. Ayo, Mbak Dela. Banter, kan? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Oktober, November, Desember. nah, betul 12. Sekarang gimana apa? November, dia kan harus tahu ceritanya ibu baik. Ini dasar siapa toh? Sasa. Terus lagi barang dia ngambak, nggak boleh. Ini adalah bulan November. Lihat, itu satuan kecil adalah detik, meter pertama adalah milenium. Satu bulan berapa minggu? Berapa minggu? Ada 4 minggu. Nah, 1 minggu berapa hari? 7. Ayo, tidaknya hari apa saja? Senin. Hari paling kamu suka hari apa? Paling minggu itu nggak boleh. Soalnya nanti jalan-jalan gitu. Kalau jalan-jalan naik apa? Jalan kaki. Kalau pas hari Minggu, siapa yang pernah naik? Siapa pernah ikut ibunya ke pasar? Pernahkah kalian pasar sama ibumu naik delman atau dokter? Karena baik pernah naik delman. Masih ingatkah kalian lagu pada hari Minggu? Masih ingat? Itu di TK ini, di TK. Coba sekarang kamu nyanyi naik pada itu sama bola, sama bola. 2, 3. Dengge, soalnya aku sekarang kita ke sudah nyanyi terus banget. Oke, mau tanya, delman itu termasuk alat transportasi baru yang modern atau tradisional? Tradisional, karena menggunakan tenaga. Tunggu. Kita lanjut setelah kalian tahu delman menggunakan tenaga kuda, oke? Setelah itu berapa jumlah kaki kuda? 4. 4 betul. Ya, artinya 4. Dari waktu kalian sudah paham, sudah jelas. Sekarang Pak Muji ingin membagikan tugas buat kalian. Tugas berkelompok. Nanti dikerjakan kelompok, dikerjakan bersama-sama gitu. Dengan waktu nanti kita tentukan berapa menit? 5 menit. 5 menit nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok apa ini? Kelompok matahari. Sekarang ini kelompok
nomor. Ambil nomor 4. Itu dikerjakan. Sesuai tadi. Dikerjakan kemampuannya. Ayo masakan. Karya. Itu dikerjakan. Hitung. Namanya dulu Mbak ditulis Mbak. Oke. Ono Aham, ono Ajeng, ono Adi, ono dikerjakan. Ayo Badi, kerjakan. Orang. Ayo masih ada waktu. Masih ada waktu. Kerjakan. Jangan nekan sana usul ke segala kali sebenarnya harus bekerja. Ada. Tulis jawabannya Allah. Ya bersama-sama. Ya bahasa tulis. Ya waktunya masih 2 menit. Ya bahasa masih 2 menit. Nah, sibuk. Boleh pakai tanya aja pakai cara. Seperti tadi. Berangkat jam berapa? Dalam perjalanan berapa sampai sekolah jam berapa? Ya pakai cara. Jadi kamu tahu. Semua dalam perjalanannya seperti ini. Itu. Tadi kan sudah ada kan? Mulai jam berapa, jadi jam berapa. Untuk menghitung lamanya, bagaimana caranya? Ya, ayo dikerjakan bersama-sama. Bentar, masih ada, ayo koreksi lagi. Nomor 5. Ya, pakai cara. Pakai cara. Jadi kalian tahu. Pakai cara dia dibantu pakai cara seperti tadi. Ada kan tadi dalam video? Ada kan? Ada. Tadi sudah Pak Muji minta untuk memperhatikan. Tadi sudah Pak Muji kesempatan untuk bertanya. Ayo waktu kita tambahnya menit. Ayo nomor 5 sedikit. Dalam baik bapak benar dikurang. Oh, berarti dikurang. Bagaimana soalnya sesuai pembahasan soal? Oh, berarti itu
mulai jam berapa, selesai jam berapa. Itu berarti selesai dikurangi udah mulai jam berapa itu? Nah, terus selesai. Nah, berarti selesai dikurangi mulai. Ada asal belum orang? Oke, sudah. Coba kelompok apa itu mas? Kawan, maju depan. Semuanya. Nih, kamu bakalan. Kamu bagian aja, bagian aja. Coba saya semua memperhatikan diri sama dia Adit, perhatikan dulu nih. Ya, nomor 1. Sebutkan dua pembagian jenis alat transportasi menurut pembagian waktu. Terus jawabannya? Tradisional dan modern. Betul atau salah? Benar, tepuk tangan kelompok mawar. Adit dan oke. Terus nomor 2. Carilah 3 contoh saja alat transportasi darat zaman sekarang atau modern. Pertama, mobil. 2, motor. 3, bus. Betul masalah. Betul masalah. Balik ini ketemu. Perhatikan tuh. Perhatikan kelompok mawar tuh. Ya, balik ini nomor 2. Carilah contoh 3 saja alat transportasi darat zaman sekarang atau modern. 1, mobil. 2, motor. 3, bus. Betul masalah. Betul. Tepuk tangan di kelompok mawar. Kemudian selanjutnya. Nomor 3, 3 minggu tambah 5 hari sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21 ditambah 5 sama dengan 26 hari. 26 hari betul banget. Tepuk tangan buat kelompok mawar. Terus Nomor 4, 2 jam tambah 15 menit sama dengan 30 menit. sama dengan berapa? 60 dikali 2 sama dengan 120 menit ditambah 15 menit sama dengan 135 menit. Betul masalah? Betul masalah? Benar, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nomor 5 ya. waktu istirahat SDN dulu kan dari jam 09.00 WIB 09.00 Mulai istirahat ya. istirahat 09.00 09.00 WIB. Terus selesai pukul 09.30 selesai istirahat 09.30. Terus kamu mengerjakannya bagaimana coba? Kamu tulis. Coba. Yeah. 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 Terus. Yeah. Yeah.
Berarti sama dengan 30 menit. Betul. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat kelompok bawah. Sekarang kelompok matahari dibacakan saja. Soalnya yang biasa dibaca langsung. Nomor 1. Ya betul. Ya. 26 hari G betul. Terus. Betul. Betul. Oke. Makasih tepuk tangan buat kelompok matahari. Ayo Mbak Melati. Kelompok Melati. Tuh. Ya. Lupa coba ya. Bacakan jawabannya. G. Mobil mau serat. G itu darat nih. G terus. Betul. Terus G betul. Menit G betul. G makasih. Tepuk tangan buat kelompok Melati. Itu tadi adalah tugas kalian yang sudah dikerjakan. Alhamdulillah dari kelompok mama sampai kelompok matahari sudah terjawab dan semuanya benar. Oke, terima kasih. Ada beberapa yang perlu diperbenahi saja. Untuk itu, anak selanjutnya adalah mengerjakan tugas individu per orang sendiri. Maka dari itu anak-anak kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalian sudah tahu hasilnya alhamdulillah jangan. Sekarang kita menjawab individu perorangan. Dijawab di bawahnya. Jadi kita jawabannya langsung. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Ya, maksudnya cukup 5 menit cukup. Ya. Maksudnya 8, 9, 10, 1, 2, 3. Loh, kok perempuan? Pulpen. Nama lengkap. Nama lengkap. Yo, nama jelas gak apa-apa Salmi. Sebenarnya jelas. Yang hitam apa saudara, apa hijau. Nama kalian sendiri loh, Ge. Jangan namanya Pak Muji. Oh. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya cukup. Gak usah, langsung aja. Langsung saja. Jalan? Dia jangan sore, boleh dicepat, boleh. Oke.
berjaga sendiri-sendiri. Sebutkan nama-nama berarti semuanya. Apa enggak? Gitu. Kalau kaget sudah. Enggak. Sepeda itu enggak pakai ya. Maksudnya jelas cukup. Waktunya sudah cukup. Tidak usah desa-desa. Teliti seperti apa yang kalian terima tadi. Dikerjakan. Dalam ya boleh. Kan tadi sudah ada. Tadi sudah ada tadi. Ya, sabar. Ada yang belum selesai? Oke. Dia bisa. Satu menit lagi. Ayo. Dia sabar Mas Hakim. Ayo, jangan seperti Pak Musia. Ayo, Bu Dewi. Lupa, kan dalam Januari. Sabar. Ya. D, ya, sama T, G. Yes. Bisa, dinilai nanti. Selesai ya? Selesai. Punya Mbak Dewi ditukar sama Mbak Aisyah. Ditukarkan, dijolke pun waktunya habis. Punya Mbak dijolke karena beri Mas Am, dijolke Mas. Waktunya habis, mau, waktunya habis. Mbak Adi dijolke karena Mbak Asa. Ayo, Mbak Dewi kalau Mas Hakim ditukarkan. Nanti,
yuk. Nomor kita cocokan. Hasilnya G. Nomor 1, sebutkan transportasi ganda zaman sekarang. Ayo jawabannya adalah betul. Betul, G. Betul. Jangan G. Betul. Nomor 2. Berikan dua alat transportasi darat yang tidak menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Satu boleh. Bisa. Betul. 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 Apa ini? Bukan betul. Nomor 3. 1 jam berapa 25 menit? 1 jam sama dengan berapa menit? 60 ada. Ditambah 25 menit. Sama dengan berapa? 85. Oh, saya tepat salah berarti. Itu nomor 4 mungkin salah. Sebentar, nomor 3 dulu. 85 menit, ya. Nomor 4. Dia nomor 4 ya. Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. A, B, si kosong salah. Nomor 5. Nomor 5 ya. 2 menit. 2 menit ditambah 15 detik sama dengan detik-detik 135 detik. Dicoba 2 menit sama dengan berapa detik? 220 ke 15 detik, 15 detik. Mana 5? 2 tambah 1 135. Salah. Pon. Nah, sekarang dikumpulkan. Nah, dari ini ya, Mbak Aisyah. Ya, oh ya, betul. Mbak Zalwa, sama? Zalwa. Mbak Dwi. Oh, nomor 5-nya kurang, ya. Nama-nama bulan. Ya nanti sampai di rumah dihafalkan lagi, dikulas lagi, ya. Dipelajari lagi. Terus saya kira pelajaran pagi ini cukup. Nanti Pak Uji ingin dan nanti yang nilainya kurang dan kurang belum nanti di rumah dilanjutkan, dikerjakan lagi di rumah.
Setelah itu Pak Puji ingin tanya, bagaimana pendapat anak-anakku nanti diisi di sini. Diisi di sini, apakah kalian sudah senang? Apa belum pelajaran dari ini? Ya. Nanti di sini, nanti setelah ini dikumpulkan, bisa bagikan dulu. Dia nomor, tidak nanti langsung dikumpulkan. Tapi setelah acara ini deh, bagi nanti saja nggak masalah. Maka itu untuk anak-anakku, untuk pelajaran yang akan datang besok pagi kita mempelajari tentang membuat dekorasi dari bahan menggunakan bahan apa? Seperti kalian membuat gambar. Kalian membuat gambar, membuat patung. Kalian bawa tanah liat deh, lembung, dia lembung. Cari besok bersama memang sudah besok dia bawa. Dia nanti kalian membuat kuda, membuat mobil, membuat terserah kalian. Dicoba besok pagi sama Pak Muji, ya. Nggak gampang. Saya kira itu dari Pak Muji. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Saya kira untuk pembelajaran pagi ini Pak Muji cukup sekian. Nanti setelah ini anak-anak istirahat dulu, ya. Istirahat dulu. Anak-anakku, sekian, terima kasih, dan kami ucapkan alhamdulillah. Ya, nanti alhamdulillah pagi ini belajar dengan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.